Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Wali Kota Bandar Lampung usulkan UMK tahun 2022 naik Rp50.000. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana membenarkan adanya usulan kenaikan upah minimum kota di Bandar Lampung untuk tahun 2022. Eva pada Jumat 26 Oktober 2021 menyatakan bahwa upah buruh di Bandar Lampung diusulkan naik sebesar Rp50.000. Menurutnya kenaikan itu menyusul adanya usulan kenaikan upah minimum provinsi yang naik sebesar Rp8.000. Setelah nantinya ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung, dirinya berharap kenaikan UMK akan membuat para buruh semangat untuk bekerja. Dirinya berharap usulan kenaikan tersebut setelah nantinya ditetapkan pemerintah provinsi setempat akan memberikan semangat bagi para buruh maupun pengusaha. Sebelumnya, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung Leni W mengatakan, untuk usulan UMK Bandar Lampung tahun 2022 sebesar Rp2.789.983. UMK Bandar Lampung tahun 2021 senilai Rp2.739.983. Kepala Dinas Tenaga Kerja Bandar Lampung Wan Abdurrahman menambahkan, usulan tersebut sebelumnya sudah dibahas oleh Dewan Pengupahan beberapa waktu sebelumnya. Leni mengatakan bahwa pihaknya hanya mengusulkan namun yang akan menetapkan adalah pemerintah provinsi. Berita selanjutnya, minyak goreng curah dilarang, pedagang di Bandar Lampung pasrah. Pedagang di Bandar Lampung kaget saat mengetahui adanya larangan penjualan minyak goreng curah. Pemerintah akan meniadakan penjualan minyak goreng curah. Aturan tersebut direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2022. Sejumlah pedagang pasar di Bandar Lampung saat ditanyai perihal larangan tersebut, Parnau, salah satu pedagang di pasar Bambu Kuning mengatakan ia dan pedagang lainnya belum tahu kalau akan ada pelarangan tersebut. Meski terkejut, ia mengaku pasrah dan akan menyesuaikan mekanisme pasar. Ia menambahkan kalau penjualan minyak goreng curah tidak diperbolehkan, maka ia dan pedagang lainnya akan mengikuti kebijakan tersebut. Asalkan pedagang di tempat lainnya pun dilarang. Hal sama dikatakan oleh pedagang lainnya. Terlihat pula juga masih banyak lapak yang menyediakan minyak goreng curah. Pedagang bernama Sasa mengaku masih banyak pedagang yang berjualan minyak goreng curah. Apalagi minyak goreng curah saat ini masih cukup diminati masyarakat. Di pasar minyak goreng curah berada di kisaran harga Rp20.000 per kilogramnya. Kalau minyak goreng curah harganya relatif stabil, turun naiknya tidak jauh dari harga tersebut. Berikut wawancara dengan salah satu pedagang. Nah, kalau Bude tanggapannya dengan bahwasannya minyak curah ini di tahun 2022 nanti tidak diperbolehkan untuk diecerkan gitu Pak nih. Bude, itu gimana Bude tanggapannya? Kayaknya pembelinya aja kurang inilah. Oh, Biasanya yang surah kan mintanya surah, oh, oh, yang kemasan kemasan. oh. Harusnya pembelinya ada curah ada kemasan. Tapi kalau menurut kita dengan pemerintah pusat tidak memperbolehkan lagi untuk menjual eceran gimana Bude ke depannya? Ya kita nurut aja pemerintah, mah kalau nggak boleh bener ya terpaksa jual yang itu lah, yang kemasan. Jadi kita manut aja ya Bude ya. Nganut aja. Oh, Terus oh. kita kan nih berat itu kan membantu ya. Ini bosnya ini ya ini nih ngikutin aja. Sebenarnya sejauh ini untuk penjualan minyak curah sendiri seperti apa sih Bude di Lakunya. toko kita? Oh, nggih. Lakune karo sing kemasan ya sejajar mas. Sebelah. Berita selanjutnya, Pemkab Lampung Selatan akan ikuti kebijakan terkait penghapusan minyak goreng curah. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan mensosialisasikan kebijakan pemberhentian penjualan minyak goreng curah. Tak hanya Dinas Perdagangan dan Perindustrian setempat, distributor minyak goreng pun diminta untuk dapat ikut membantu melaksanakan sosialisasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tamrin mengatakan,
Pada prinsipnya, pemerintah daerah akan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tamrin mengatakan kalau pemerintah kabupaten akan ikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait dengan dihapuskannya minyak goreng curah di pasaran pada tahun depan. Tamrin mengatakan akan memanggil Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk membantu mensosialisasikan kebijakan tersebut. Menurutnya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan menyosialisasikan ke distributor untuk tidak menjual minyak goreng curah lagi. Dirinya berharap masyarakat dapat merubah pola hidupnya tak lagi menggunakan minyak goreng curah, melainkan menggunakan minyak kemasan yang lebih sehat. Berita selanjutnya, BKN diskualifikasi 3 peserta CPNS di Lampung Timur. Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendiskualifikasi 3 peserta seleksi CPNS di Kabupaten Lampung Timur yang lulus seleksi kompetensi dasar. Diskualifikasi terhadap ketiganya telah seusai dengan surat BKN tentang pemberitahuan diskualifikasi peserta SKD CPNS tahun 2021. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Daerah Lampung Timur, M. Ridwan mengatakan, ketiganya didiskualifikasi karena ada aktivitas yang tidak wajar dalam pengerjaan soal saat SKD. Terhadap aktivitas tidak wajar yang terdeteksi oleh aplikasi BKN. Menurut Ridwan, sesuai dengan sistem audit trail dengan fraud detection milik BKN, hasilnya ditemukan kecurangan yang dilakukan ketiga pelamar tersebut. Ketiga pelamar tersebut tidak dapat melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi bidang. Yang berhak mengikuti tes SKB adalah 3 pelamar yang di bawah ketiga pelamar yang telah didiskualifikasi itu. Diketahui ketiga peserta lulus tes SKD yang didiskualifikasi tersebut yakni ahli pertama pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, analis jabatan serta formasi tenaga dokter umum. Sebanyak 646 pelamar CPNS di lingkup pemerintah Kabupaten Lampung Timur dinyatakan lolos SKD. Pada seleksi penerimaan CPNS Pemkab Lampung Timur 2021, tercatat sebanyak 5.111 pelamar yang mengikuti tes SKD dari 5.745 yang melamar CPNS. Ridwan mengungkapkan berdasarkan keputusan Badan Kepegawaian Negara sebanyak 646 peserta yang berhasil lulus dan berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang. Berita selanjutnya, 3 pelaku pembunuhan di Bandar Lampung ditangkap. Jajaran Satreskrim Polresta Bandar Lampung berhasil menangkap 3 orang tersangka pelaku pembunuhan warga Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung yang terjadi pada 29 Juni 2021 lalu. Kasat Reskrim Polresta Kompol Devi Sujana menjelaskan 3 orang tersangka yang diamankan yakni Ahmad Alisa Sube berusia 29 tahun, Marwan berusia 29 tahun, dan Ambo Trang berusia 39 tahun. Dalam perkara tersebut, Devi mengungkapkan 2 pelaku utama penusukan korban hingga tewas, yakni Sube dan Marwan. Tersangka Ambo Trang ini berperan serta dalam menyembunyikan 2 pelaku utama. Devi mengatakan Ambon Trang menjadi penunjuk jalan menyembunyikan tersangka Sube dan Marwan. Selama dalam pencarian aparat kepolisian, tersangka Sube dan Marwan bersembunyi di wilayah perbatasan Sumatera Selatan dan Jambi, tepatnya di Sungai Benuh. Tersangka Sube dan Marwan merupakan pelaku utama yang melakukan penusukan hingga korban tewas. Korban yakni Rinaldi Saputra berusia 25 tahun meregang nyawa setelah ditusuk oleh para pelaku menggunakan senjata tajam jenis badik pada 29 Juni 2021 silam. Setelah 5 bulan buron, keberadaan pelaku pembunuhan ini berhasil diketahui. Kasat Reskrim Polresta Kompol Devi Sujana mengatakan pihaknya mengamankan 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Identitas pelaku yakni Ahmad Alisa Sube, Marwan, dan Ambo Trang. Ketiganya merupakan warga Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung yang tak lain tetangga korban. Ketiga tersangka ditangkap pada Kamis 25 November kemarin siang di tempat persembunyiannya. Devi mengatakan 3 orang tersangka diamankan di satu tempat yang sama, yakni di wilayah perairan perbatasan Sumatera Selatan dan Jambi.
Satu dari 3 orang tersangka yang diamankan Polresta Bandar Lampung merupakan DPO kasus yang sama sejak tahun 2011. Kasat Reskrim Polresta Kompol Devi Sujana mengatakan, tersangka Ahmad alias Sube juga masuk dalam daftar pencarian orang di Polres Bone, Sulawesi Selatan. Saat ini sedang dikoordinasikan dengan Polres Bone terkait penangkapan tersangka Sube. Devi menambahkan ketiga tersangka akan dijerat pasal 338 KUHP JO, pasal 340 KUHP JO, pasal 170 KUHP dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Berita selanjutnya, stok belangko menipis, cetak IKTP di Bandar Lampung butuh 1 bulan. Masyarakat Bandar Lampung yang memiliki keperluan pencetakan KTP elektronik diminta untuk bersabar. Pasalnya, proses pencetakan yang saat ini memerlukan waktu 1 bulan. Denny, warga Bandar Lampung menyebut kaget saat menerima struk keterangan pengambilan IKTP dengan jangka waktu tersebut. Kemarin ia melakukan perekaman di kecamatan dan dalam struk yang ia terima dari loket pelayanan Disduk Capil, KTP-nya baru bisa diambil di akhir Desember. Ia pun mengaku sempat bertanya kepada petugas loket pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung terkait dengan hal tersebut. Kalau kata pelayannya memang seperti itu untuk saat ini. Tidak disebutkan mendetail dan ia lihat semua hampir sama. Kondisi tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Disduk Capil Bandar Lampung Azainuddin. Dijelaskannya stok belangko sudah menipis, saat ini pihaknya masih menunggu kiriman stok belangko dari pusat. Sementara menunggu belangko yang tersedia semakin menipis setiap harinya. Jadi itulah penyebab pihaknya berikan waktu pengambilan yang 1 bulan karena sembari menunggu kiriman. Sehingga layanan pencetakan sehari jadi yang biasanya dihadirkan pun untuk sementara ditiadakan. Walaupun begitu, ketika masyarakat ada yang memerlukan KTP dalam keadaan mendesak seperti sakit atau menikah, maka tetap akan diutamakan dengan stok belangko yang masih ada. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.